Insya Allah berkah, Insya Allah berkah. Kita cari berkarya di Akademi Sound Indonesia. Kembali lagi di Aksi Insya Allah Berkah. Mana pendukungnya Eko? Semakin hari semakin banyak yang datang untuk mendukung Eko. Betul banget. Mudah-mudahan ya Eko bisa masuk final SMS-nya dong. Iya. Kalau kemarin-kemarin neneknya datang, sekarang nenek tetangganya ikut datang. Iya. Iya. Neneknya Eko luar biasa. Di mana itu perasaan tadi ada? Duduknya pindah. Waduh, bisa ngilang secepat kilat ya. Lagi pipis katanya. Luar Iya. biasa. Masih bisa, alhamdulillah. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Biasa kan kalau nenek-nenek begitu batuk, langsung. Enggak dong, enggak gitu juga, yang ini sih enggak ya. Iya, oke. Oke, langsung aja Eko udah melatatin tuh di belakang. Iya, setiap hari ia memberikan hal yang baru dengan gaya Betawinya. Luar Inilah biasa. Eko dari Jakarta. Dari kecil sih saya emang pengen di bidang dakwah karena kan dulu saya dari kecil memang saya lebih aktif di musola dan lebih aktif dengan guru-guru. Saya tuh ngiri, kepengen gitu. Kapan sih pengen kayak dia? Kapan sih saya bisa kayak dia? Jadi saya pengen kayak seorang ulama yang bisa menyampaikan dakwah. Nah, saya terus berjuang, belajar. Alhamdulillah, insya Allah saya bisa meneruskan perjuangan. Insya Allah ya, aktif Insya Allah. aktif di musola ya. Iya, Ngapain? kadang ngepel. Oh aktif, Ngaji, oh masa- ngaji luar Iya. biasa. Istimewa. Kirain aktif di musola bersihin WC. Enggak apa-apa, tapi itu Bener, juga ya. ibadah, bersih-bersih Iya, bener. juga ibadah, ya. Karena memang Eko setiap waktu kecil, kalau ada masalah dia akan selalu bilang, musola buat lo. Masalah. Akhirnya dia aktif di musola, iya. Oke, Masalah. tadi Sapardin sudah ada yang bertanya. Iya. Sekarang giliran Eko harus adil. Iya. Harus memberikan tausiah berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang akan diberikan oleh penonton di sini. Siap, Udah siap Siap. ya? siap. Langsung aja nih penonton Yang mau tunjuk nanya tangan yang mau Ke nanya. Eko mana ya? Mana? Oh iya silakan. Oh Ibu iya, udah bawa silakan. mic dari rumah. Luar biasa loh, udah siap. Alhamdulillah, iya. Niat konser Luar ya? biasa Iya, iya, Ibu iya. ya. Silakan Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria, Iya. mau bertanya, bagaimana cara menjadi muslimah yang baik yang diajarkan Rasulullah dari zaman dahulu hingga sekarang? Wah, mantap nih pertanyaan. Menjadi muslimah yang baik ya. Insya Allah, Bu. Terima kasih. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Coba tolong diulangi. Menjadi muslimah, Muslimah yang baik. yang baik, iya. Berarti ada hubungannya dengan wanita. Iya, udah tahu Oke, jawabannya? Sudah tahu? Jawabannya, Iya. insya Allah berkah. Insya Allah. Oke, inilah Eko. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kompak banget, belah sinian kagak kompak. Puasa, Bu? Jangan Bu, lisan kita jawab salam hukumnya. Yang jawab salam insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran berkah getol banget. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil gawi sultanu. Al-wadi'il burhanu. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Indosiar, sahabat aksi, dimanapun Anda berada, insya Allah menjadi wanita-wanita laki-laki yang ahli surga. Amin ya Rabbal
ada perkataan penyair Mesir, Hafiz Ibrahim namanya. Ya, perkataan penyair Mesir, Hafiz Ibrahim namanya. Perkataan penyair Hafiz Ibrahim. Perkataan penyair Mesir, Hafiz Ibrahim. Apa yang dia katakan? Manli bitarbiyatin nisa. Inna bisyarki zalikal ikfa. Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan seorang wanita? Kenapa demikian? Inna bisyarki zalikal ikfa. Karena di timur banyak kehancuran moral seorang wanita. Betul apa betul? Oh, lihat nih Bu, di negara kita Bu, di kampung kita. Yang namanya di kota kita, tetangga kita tuh Bu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kena pergaulan bebas. Umur 40, umur 30, umurnya 42 tahun. Dia pakai pakaian, umurnya 7 tahun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemarin saya lari pagi, ketemu nenek-nenek pakai you can see. Nenek-nenek lari pagi, pakai you can see. Ini nih kehancuran moral seorang wanita. Bagaimana cara mengatasi yang demikian ini? Tuh, ya, yang mengatasi demikian ini, Hafiz Ibrahim mengatakan, Rabbul banati alal fadilah. Tuh, Bu, Rabbul banati alal fadilah. Ajarkan kepada keluarga-keluargamu. Ajarkan kepada anak-anakmu. Tetangga-tetanggamu. Tentang apa? Keutamaan kebaikan. Kebaikan di dalam apa? Kebaikan di dalam bertutur kata. Kebaikan di dalam pakaian. Kebaikan juga yang terutama di dalam menerima tamu, Bu. Indah gak, Bu? Kalau punya anak baik, indah gak, Bu? Indah banget. Ya, nih, di dalam menerima tamu. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita yang soleha yang bernama Mutiah. Kenal gak, Bu? Kenal gak Mutiah? Saya juga gak kenal. Mutiah ini adalah seorang wanita yang soleha, yang berbakti kepada suami, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Siti Fatimah Zahra datang, ya, putri daripada baginda Nabi, datang ke hadapan Siti Mutiah ini, lalu dia mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ya, siapa gerangan? Ana Fatimah. Dibuka pintunya, lalu dia melihat ada Fatimah bawa anaknya Sayyidina Hasan. Lalu apa? Dia mengatakan, wahai Fatimah, mohon maaf, mohon redha. Aku tidak bisa menerima tamu hari ini. Lantaran apa? Aku belum meminta izin kepada suamiku. Oh begitu? Iya. Dia balik lagi. Lalu keesokan harinya dia datang kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sama begitu juga. Aku belum meminta izin kepada suamiku bahwa kemarin Hasan, sekarang Husain belum minta izin. Ini Bu, mudah-mudahan Bu, kita contoh Mutiah Bu. Bagaimana taatnya kepada Allah, bagaimana taatnya kepada seorang suami. Mudah-mudahan semuanya, saya yakin semua yang ada di sini, pemirsa yang di rumah, menjadi wanita-wanita Mutiah 2013. Amin. Yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibawa ke Keramat Jati. Kalau banyak kata-kata yang salah, mohon maaf, semuanya sahabat aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomong-ngomong aneh mau tanya nih kok. Yeah. Ini kan tadi bicara masalah pakaian wanita. Kalau tiba-tiba ada cewek ngelewat depan Eko, set. Pakai baju seksi. Yeah. Eko bakal gimana? Bakalan ya Ngeliat di depan gak? mata. Ngeliat. Merem jalan nubruk. Merem jalan nubruk, Iya. berarti mungkin astagfirullahaladzim. Begitu nutup mukanya. Ya. Jangan, kalau udah ngedip dosa, Oke. mendingan ya jangan dilihat. Oh mending jangan dilihat, Iya, oke. Kalau ada cowok Ah.
Ustadz di depan lo? Pakai rok mini. Itu. Iya, Astagfirullahaladzim. iya. Oke, baik kita akan langsung mendengarkan komentar dari para juri. Silakan Ustazah Lulu. Assalamualaikum Eko. Waalaikumsalam Ustazah. Iya Bang Pitung, makan buah atep ame makan duren. Makannya di pinggir kali. Nih hari abang mantep dan keren sekali. Ke Bekasi tidurnya nyenyak. Ah. Anda ngucapin terima kasih banyak Bu Ustazah. Iya. Kemarin kayak gitu Komentarnya. juga. Iya tidur nyenyak nggak bangun-bangun. Iya. Oh, Komentarnya mau denger Bang? iya Mau denger? mau. Ada gajah, ada ngenget, mau tahu aja apa mau tahu banget. Eko mau tahu aja apa mau tahu tempe? Warteg itu Tahu mah. itu tahu. Iya. Tahu banget Bu Ustazah. Oke. Tahu banget. Tahu banget ya. Yang pertama biasa ya kayak kemarin-kemarin rasaan kalau salam itu kenapa kudu ya bagus sih ya diulang komunikasi ya. Itu mungkin komunikasi awalnya cuma bagus ya alhamdulillah ya. Yang kedua, ntar ente coba ulang lagi penyair Mesirnya kayak gimana coba. Penyair Mesirnya Hafid Ibrahim bilang kayak gimana? Hafidz Ibrahim mengatakan. Yep. Oke. Iya. Apa itu? Manli bitarbiyatin nisa. Mhm. Langsung. Ya. Terus? Enggak, Apa mandi ya? dulu. Enggak. Manli bitarbiyatin nisa. Inna bisyarki dzalikal ikfaq. Aha. Artinya? Artinya? Kenapa udah Siapa nyebutin- yang bertanggung jawab Oke. atas pendidikan seorang wanita? Oke, ntar tuh dikomentarin ya ame Ustaz Subki ya. Iya. Terus bagus juga nih kalau misalnya pembahasannya ini tentang kemuliaan wanita. Iya. Terus dikaitin sama zaman sekarang. Kenapa harus nenek-nenek bang? Kenapa kagak anak muda yang sekarang? Justru kena virus efor ya anak muda. Apa itu? Apa itu? Food, fun, fashion, film. Kalau zaman dulu ya, zaman nenek-nenek karang gitu ya. Itu celana aja cut bray, atas ngecut, bawah ngebray. Zaman aneh celana bray-bray, atas ngebray, bawah ngebray. Zaman sekarang celana cut, atas ngecut, bawah ngecut. Celana legging tuh, celana pensil. Mak ada yang pakai kayak gitu mak, nyok kita periksain bareng-bareng. Kalau mak yang belah sini enggak. Dulu mudanya pakai roknya mini. Mininya sampai di atas pusar. Di atas lutut. Di atas lutut. Itu stagen, Oh, iya. bukan rok. Di atas lutut maksudnya. Bagus tapi pembahasannya tentang pakaian ya. Iya benar. Karena ada juga ibu-ibu yang pakai pakaian rapi ketutup gitu kan. Pakai pakaian muslimah. Tapi hati-hati nih nggak pakai daleman alias carang. Kelihatan ya nggak kalau siang-siang nyanyi dah tukang ojek. Di sana tempat lahir. Udah hati-hati ya. Bagus pembahasannya. Iya, Ada kepikiran Terus? tempat lahir beta. iya. Terakhir nih satu. Tadi ada kata-kata yang diulang tuh. Yang tadi penyair Mesir Hafid Ibrahim tuh diulang terus kan. Ada sampai 3 kali apa 4 kali tuh diulang terus. Kenapa ya? Itu akhirnya di belakang waktunya udah over. Oh iya benar. Udah kelewat. Terus cerita juga jadi agak belibet. Kenapa? Ini kita manfaatin waktu gimana nih? Aduh ini cerita belum selesai tapi waktu udah habis. Jadi ceritanya pun gitu dah, makan kue cucur anget-anget rada-rada ancur banget alias kebelibet ya. Nah insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nenek-nenek hobinya lari pagi. Insya Allah yang suka sama ente bukan nenek-nenek tapi juga anak muda lagi. Amin. Terima kasih Ustazah. Luar biasa. Gus Sulaiman yang lagi diomongin anak muda kenapa tepuk tangan? Ya. Gak Bisa, apa-apa. iya. Di sini mau tua mau muda. Kalau acaranya keren semuanya tepuk tangan. Iya. Maaf gak apa-apa. Jadi ngebayangin Bu Sulaiman kalau pakai celana gemes. Aduh, Ibu. Alis masih stang motor aja, Bu. Aduh. Besok diganti ya, Bu. Ya. Iya, bener. Iya. Iya, benar, Oke, benar, iya. benar. Iya. Oh, tua-tua iya, keladi. Iya, Iya, benar. Oke, baik. Setelah Ustazah Lulu, kami persilakan Ustadz Al-Habsi. Ya, Assalamualaikum Eko. Waalaikumsalam Habib. Iya, mungkin ada beberapa hal yang membuat Eko malam ini agak sedikit kurang santai. Benar nggak Ustaz?
Iya. Salah satunya yang kalau aneh lihat Ustadz, bajunya agak kekecilan sedikit. Oh iya. Kegedean. Lebih tepat kegedean ya, Iya, Pak iya. Ustadz. Bener nggak? Merasa kegedean nggak bajunya? Iya benar. Nah, makanya dari tadi dipegang-pegang terus. Jangan dilihatin. Kok Iya. bisa kegedean? Mungkin ini kurus dalam waktu singkat, Eko. Iya, Jadi bener. bajunya gede. Jadi salah ngukur. Benar. Ya lain kali Yang kalau diukur ngukur, kayaknya kamu jangan penjahitnya ngukur. nih. Enggak, masalahnya dia ngukur badan Abdel. Apa-apa, kenapa Pak Abdel? Ya, lain kali itu perlu diperhatikan karena mohon maaf pakaian itu juga bisa menumbuhkan semangat atau tidak ketika kita nyaman atau tidak. Pakaian kegedean atau kekecilan atau mungkin kurang itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi ada sedikit mayatamin ala nafsihi. Agak sedikit krisis kepercayaan diri jadinya. Baik itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bicara soal muslimah teladan, Eko coba angkat banyak sekali cerita-cerita dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang siapa wanita-wanita teladan seperti Maryam alaihissalam ya, kemudian Asia istrinya Fir'aun dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan sebagai contoh-contoh untuk pesan wanita-wanita sekarang. Dan yang ketiga, bicara soal pakaian. Tadi sudah cukup menarik, mungkin bisa ditambahi. Sekarang ini sedikit menambah apa yang disampaikan Ustazah Lulu. Sekarang ini ada 2 tren pakaian loh. Ah betul. Ada namanya pakaian model kurang jahitan. Ada yang kurang bahan. Kurang bahan. Yang kurang bahan itu nenek-nenek pakai baju bayi. Pusar kemana-mana. Ih najis teralalah yang begitu. Itu yang kurang bahan ya. Ada yang kedua kalau saya perhatikan namanya kurang jahitan kok. Baju udah bagus dari jauh kayak sopan banget sampai ke bawah. Kayak salah satu pramugari maskapai penerbangan. Begitu dia udah melangkah belahannya sampai ke pinggul kok. Kurang jahitan. Jadi ada yang kurang jahitan, ada yang kurang bahan. Dua-duanya kurang ajar sebenarnya. Ya, baik. Jadi sampai kemuliaan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga harga dirinya. Seorang wanita ketika dia bisa menjaga auratnya, maka kemuliaannya akan tetap terjaga. Baik, terima kasih, sukses terus buat Eko. Terima kasih Ustaz. Ustadz, perhatiin aja belahannya pramugari. Nah, ya. itu dia. Sama sama saya. Iya, setelah Ustadz Al-Habsyi. Tadi sudah ditodong sama Ustazah Lulu. Ustadz Subki akan mengomentari perkataan dari Eko. Siap-siap loh kok. Iya tahu. Iya tahu. Iya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Enggak, saya sih salam dulu ya. Assalamualaikum Eko. Waalaikumsalam Ustaz. Ini kayaknya ente hari ini memakai baju kebesaran. Lebih pas kegedean. Ya. Kegedean, Iya. Ustaz. Kegedean. Baju kebesaran. Kayaknya nih hari ente mikirin kalau masuk final ane pakai baju warna apa ya? Semua warna dipakai ya? Iya, semua warna udah dijajal. Oh Nih ada aja. satu belum. Apa? Warna pink. Oh iya. Oh iya benar. Mau Udah pakai disiapin. warna pink takut ditangkain tukang somai kalian. Ya karena tadi salam, boros di salam, boros waktu ngulang-ulang Hafidz Ibrahim, ya kan? Sehingga nih qasidah ya Hafidz Ibrahim nggak sampai yang kedua. Padahal kan ini isinya nih. Ya. Tadi manli bitarbiyatin nisa fa innaha fi syarqi illa tudzalikal ikhfaq. Ikhfaq. Ya, tadi kurang jelas gitu ya. Pronunciation-nya. Terus yang berikutnya al ummu madrasatun idza a'datta sya'ban tayyibal a'rab. Ini kelanjutannya nggak kalah penting nih. Ya, Allah memuliakan wanita sebetulnya dengan pakaian yang beda, dengan posisi dia misalnya di rumah di dalam mentarbiyatul aulad. Ternyata ibu-ibu yang kayak gitu, wanita-wanita yang kayak gitu, dia akan menjadi wanita yang melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i hafal Quran umur 6-7 tahun. 6 atau 7 tahun, itu ibunya yang ngajarin. Ya. Ya, betul. Tidak Dan sedikit kan dan orang iya. ulama bisa jadi besar itu karena sentuhan tangan-tangan wanita muslimah. Seperti Imam Ahmad bin Hambal juga Imam Asy-Syafi'i. Itu karena wanita muslimah. Betul Ustaz.
Ya jadi orang ya ulama-ulama dulu tuh ibunya. Nah sekarang juga ibu-ibu di sini alhamdulillah nih yang hadir nih. Ya. Anaknya apa lagu dangdut siapa yang ngajarin? Tarik mang itu. Iya. Pokoknya apa ya? Oh solawat. Solawat. Nah itu anak ngikut. Kalau ibu, apa tuh? Lu labi apa lu lebay? Gitu kan. Kalau dia sambil nimang, nyanyinya mabok lagi. Tuh anak udah disuruh ngaji mabok aja. Astagfirullah. Lah doanya begitu. Apalagi Nah. nyanyi yang lay-lay lah ya. Oh. Ya Allah. Kalau ibu-ibu di sini kan solawat ya Bu ya. Luar biasa. Mungkin doa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Itu jangankan anaknya, bapaknya pules. Benar. Iya kan? Iya. Jadi itu yang kedua ya, Hafiz Ibrahim. Ya sebetulnya kelanjutannya penting banget gitu ya. Sekarang mungkin lebih banyak memperhatikan apa tabarrujnya ya. Kadang-kadang Masya Allah berhias muka itu pakai lipstick dilebihin biar Gede. ada cadangan katanya. Ntar kalau kehapus gitu kan masih ada sisa. Padahal dia punya tugas yang lebih penting ya untuk melahirkan. Presiden tuh pasti sentuhan ibunya. Menteri, dokter dan orang-orang yang kayak Habib Ahmad Al-Habsyi, Ustazah Lulu. Ini pasti ibunya adalah ibu yang sangat luar biasa. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Bukan cuma ngajar, doain sehingga anak-anaknya bisa jadi kayak begini. Iya. Ya, jadi itu aja mungkin kekurangan waktunya karena karena tadi salamnya sama Hafiz Ibrahim diulang 3 kali. Tuh kalau sampai 4 kali dapat panci ente. Tapi sih saya tetap berdoa nih perwakilan Betawi mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya, orang saya dengar kemarin udah nggak ngirim SMS lagi, handphonenya dikasihin. Luar biasa. Luar biasa. Tuh Ustadz, SMS-in deh, pulsanya nggak ada. Counter tutup. Konter tutup. Iya, Ya udah, mudah-mudahan tetap maju dan ente berpikir Terima kalau kasih, final bajunya warna apa? Iya. Nih bisa nyontek bajunya. Bu Ibu Sulaimah. Sulaiman depan Iya. ini ya. Iya. Benar. Cie, ibu genit banget. Cie, genit banget nih ibunya. Iya. Sukses terus dan Iya, mudah-mudahan tetap jaga martabat Betawi, ya kan? Iya benar. Amin. Orang Betawi se-Indonesia, Iya. orang Betawi adanya di mana ya? Betawi se-Indonesia. Habis Betawi jarang kemana-mana sih. Iya. Betawi, betah di wilayah sendiri kan. Iya benar. Tapi mudah-mudahan semuanya SMS pada ya. kirim SMS. Insya Allah. Ketik aksi spasi Rina. Eko. Oh, Eko. Saya nggak ikutan Pak Ustadz. Iya. Ya. Oke, Tapi terima kasih. gue jadi perhatiin wajah ibu-ibu begitu Ustadz Subki bilang ini. Ada yang bedaknya banyak banget. Gue bilang itu muka apa meja karambol. Bedaknya banyak banget ya. Kalau saya yang kebayang-bayang, Iya. itu kata Ustadz Suki, Iya. ada yang lagi nimang-nimang anak, biasa diselawatin. Kalau Iya. ngomong mabok lagi. Oh kebayang anaknya pas awal, oh coy. Bagaimana tuh? GR bagus nih coy gitu ya. Oke, Oke, Eko ya. terima kasih ya Eko. Mudah-mudahan SMS-nya banyak, kita bisa ketemu lagi di final. Amin. Ya. Ya, dan selanjutnya kita masih ada satu lagi si ngapak-ngapak yang belum tampil Iya. ya. Ini ngapak-ngapak dari Cilacap ya. Cilacap, iya. Oke, masih akan ada Rahmat. Iya. Dan kita akan lihat persiapan Rohmat di belakang. Ya. Sudah ada Tia di sana. Silakan Tia. Silakan Tia. Terima kasih A. Abdel dan Teh Rina. Nah nih Rohmat nih, gimana nih perasaannya nih kan kedua temennya udah tampil. Iya. Deg-degan atau gimana? Ya alhamdulillah rasanya deg-degan. Deg-degan. Tapi kalau misalnya kemarin kan katanya paling takut sama Ustazah Lulu ya. Karena takut dia nanti jatuh cinta gitu sama Iya. Rohmat. Tapi sebenarnya itu paling takut itu kalau dapat pertanyaan apa sih dari para komentator? Biasanya itu baca Al-Quran takut salah. Oh, yang melanjutkan Al-Quran Iya, kayak iya. waktu itu ya? Iya. Wes, kalau melanjutkan itu saya paling jago. Ya saya. Dites. Ya dites. Oh iya, dites. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba lanjutkan. Sadaqallahul azim. Gimana? Ya itu sudah bisa anak-anak mah. Ya, kan gitu kalau udah selesai sadaqallahul azim. Iya. Tapi udah siap nih, kayaknya seneng banget. Iya, sudah. Ya semangat. Oke, pokoknya kita akan menantikan penampilan dari Rahmatullah. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Aksi. Insya Allah berkah. Insya Allah